Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Relevansi antara Al-Quran dan akhlak yang mulia. Al-Quran memerintahkan kita berakhlak mulia. Dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz akli. Sebenarnya bukan Al-Quran tapi Allah. Tapi lewat firman-Nya disebut dengan Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah. Lianna Al-Quran ya'muruna at-takhalluq bil akhlaqil karimah wa tabarru minal akhlaqil dhamimah. Al-Quran memerintahkan kita berakhlak mulia dan melarang kita berakhlak tercela atau akhlak yang buruk. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang dimana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wat-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Misalnya disuruh kita menderma, jadi orang yang sabar, tidak emosional, jadi orang yang pemaaf, senang berbuat baik. Itu anjuran-anjuran di dalam Al-Quran. Khudhil afwa wa'amur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berikan atau ambillah maaf, perintahkan berbuat baik. Atau di dalam ayat yang lain, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, diperintahkan jadi orang rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Diperintahkan kita berkata yang baik. Ini semua kan akhlak, akhlak yang mulia yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Begitu juga ada larangan. Akhlak juga disebut akhlak yang baik ada, akhlak yang buruk juga ada, akhlak yang tercela. Kita dilarang menggunjing orang, berprasangka buruk, memata-matai, mencari kesalahan orang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyita fakarihtumuh. Dilarang juga berjalan di muka bumi dengan sombong dan congkak. Jadi ayat ini memberikan larangan cara berjalan orang sombong, dilarang kita tiru, apalagi sifatnya. La tusair khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kita berbicara akhlak terlalu luas, tidak cukup waktu 1 jam, 2 jam, ya. Begitu luas pembahasan akhlak
Sehingga ulama-ulama mengarang kitab secara khusus membahas tentang akhlak. Dulu beberapa tahun yang lalu kami sempat membaca kitab akhlak ya di Masjid Doko Ali sampai khatam. Itu kitab khusus membahas akhlak. Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak, karya Habib Muhammad Al-Haddad. Ada juga dulu masih nyantren ya. Dulu di Asaghofa Islamiyah, sempat juga di tempatnya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sakaf. Tapi tidak ketemu langsung beliau, murid-murid beliau, putra-putra beliau. Itu biasa membaca kitab akhlak, Al-Akhlak Lil Banin, juz 1, juz 2, dan seterusnya. Ada juga yang khusus perempuan, Lil Banat. Lebih luas lagi, ada Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, atau di kalangan habaib sebenarnya rangkuman daripada Ihya An-Nasaih Ad-Diniyah atau Adab Sulukil. Banyak sekali pembahasan tentang akhlak yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Artinya ini pembahasan yang sangat global, sangat luas. Tapi kita ambil poin-poin penting saja di waktu yang singkat ini. Kita belajar akhlak kepada ulama bernama Syekh Nawawi Al-Bantini. Ya, ulama yang disebut sebagai Sayyidu Ulama Il-Hijaz, julukan pimpinan ulama Hijaz di zamannya. Beliau asal Banten. Ya. Tapi menjadi ulama besar di Makkah, bermukim di Makkah dan wafat di kota Makkah, dikuburkan di Ma'ala. Ada kitab tafsir beliau, Mara'ul Labid. Kita belajar akhlak dari mukaddimahnya itu. Itu sudah luar biasa. Jadi beliau di mukaddimah Mara'ul Labid menyatakan, Yaqul Afkar Wara' Muhammad Nawawi, qad amarani ba'dul a'izzah indi an aktuba tafsira lil Qur'anil Majid fataraddadtu fi dhalika zamanan tawila khawfan min ad-dukhul fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asab faqad akhta'a. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Fa ajabtuhum ila dhalika lil iqtida' bis salaf fi tadwinil ilmi ibqaran ala al-khalqi wa laysa ala fi'li wazid walakin likulli zamanin tajdid. Ini luar biasa. Di sini ada, saya hitung ada 6 akhlak. Di mukaddimah, di prolog tafsir beliau, Mara'ul Labid. Yang pertama, beliau menyatakan apa? Ahkarul Wara' Muhammad Nawawi. Saya Muhammad tidak memberikan gelar untuk diri sendiri. Beliau tidak mengatakan saya Syekh atau saya Al-Imam. Tapi beliau sebutkan saya Muhammad An-Nawawi atau Nawawi. Aftamul Wara', manusia yang paling hina. Ini ulama besar. Semua bidang ilmu agama, ya hampir semua, itu beliau punya karya tulis membahas tentang ilmu-ilmu tersebut. Tapi beliau awali dengan pernyataan apa? Ahkarul Wara', paling hinanya manusia saya Muhammad An-Nawawi. Ini yang disebut dengan apa? Tawadhu, rendah hati. Ilmu menjadi indah dengan sifat ini. Sehingga Nabi katakan orang yang rendah hati karena Allah, Allah yang angkat derajatnya. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hadis riwayat Imam Muslim.
yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Tidaklah seseorang rendah hati, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya orang yang sombong, lawan dari orang yang tawadhu, al-mutakabbir, di hari kiamat Allah wujudkan dia seperti semut yang kecil, sehingga nanti diinjak-injak oleh orang. Yuhsyar al-mutakabbirun yawmal qiyamah amsal adz-dzur fi suwaril rijal. Dihimpun orang-orang yang sombong di hari kiamat, bentuk mereka seperti semut, diinjak-injak oleh manusia. Jangan sampai di hati kita ada penyakit itu. Ini penyakit yang merusak semua amal ibadah kita. Ini akhlak pertama yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari akhlaknya Syekh Nawawi di dalam mukaddimah kitab beliau Farahul Labib. Tawadhu. Tidak masalah awal-awal latihan tawadhu. Tawadhu yang murni ini kan jadi watak. Kalau watak butuh yang namanya kebiasaan. Dilatih sehingga lama kelamaan menjadi watak. Akhlak yang kedua, coba perhatikan. Ketika diri beliau mengatakan paling hinanya manusia saya. Tapi ketika berbicara orang lain, beliau mengatakan mereka orang-orang mulia. Makanya qad amarani ba'dul a'izzah. Orang-orang yang mulia itu memerintahkan saya untuk saya mengarang tafsir. Subhanallah. Ada pelajaran apa di situ? Ikramun nas. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan orang lain. Rumus sederhana. Kita tidak suka diperlakukan demikian. Ada orang berlaku tidak baik kepada kita, kita tidak suka. Maka hal yang sama jika kita lakukan kepada orang lain. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasul. Ada dulu salah satu sahabat belum masuk Islam ya, masih awal, namanya Sa'ad bin Mu'az. Dia masih non-muslim, tapi dia pimpinan salah satu suku di Madinah. Dia datang, apa kata Nabi? Qumu ila sayyidikum. Ayo bangun, berdiri, sambut kepada pemimpin kalian. Nabi berdiri menghormati seorang yang belum memeluk agama Islam. Akan tetapi Nabi melihat dia adalah pimpinan satu suku, harus dihormati karena dia punya pangkat. Dan dia jalankan pangkatnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam riwayat lain Nabi katakan, Qumu li Sa'ad fa innahu maulakum. Berdiri hormati Sa'ad, sesungguhnya dia adalah pemimpin kalian. Anzilun nasa manazilahum, posisikan orang sesuai dengan pangkat mereka. Itu yang pertama kali menerapkan akhlak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suruh menghormati orang, ikramun nas. Bahkan ada satu riwayat Nabi katakan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak punya kasih sayang kepada orang kecil kami. Anak orang kecil multitafsir. Bisa yang pertama usianya lebih muda dari kita. Kita disuruh kasih sayang sama orang yang usia lebih muda dari usia kita. Berkasih sayang, lemah lembut, apalagi anak kecil. Man la yarham la yurham, kata Nabi, orang yang dalam hatinya tidak punya kasih sayang, maka tidak mungkin dia mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rahimuna yarhamu ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Makna kecil yang kedua, orang fakir miskin, kaum duafa, mereka juga bisa ditafsirkan sebagai orang yang kecil. Kita wajib belas kasih kepada mereka.
Dan bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang besar di antara kami. Mana besar? Yang pertama mungkin usia. Ya, orang yang lebih tua dari kita wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Atau makna besar yang kedua, mungkin secara usia muda, tapi dia orang yang berilmu misalnya. Dia orang yang dermawan, yang baik, orang yang soleh, punya jabatan penting yang memberikan manfaat kepada umat. Sekalipun usianya masih muda, tapi dia orang besar, wajib dimuliakan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau kan katakan ketika diminta menulis kitab tafsir, apa kata beliau? Fataraddatu fi dzalika zamanan tawila khaufan min ad-dukhul fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Beliau mengatakan, saya takut menulis tafsir. Saya baca di salah satu kitab karya Syekh Yaqut Al-Hamawi, Abu Ja'far At-Tabari diminta untuk mengarang tafsir istikharah 3 tahun. Takut karena ini adalah firman Allah, ayat suci Al-Quran, yang dimana Nabi katakan siapa yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan otaknya tanpa landasan ilmu, sekalipun dia benar maka dia telah salah. Atau dalam riwayat kedua, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya, dengan pikirannya, tidak melandaskan ilmu, maka dia telah mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Ini yang membuat Syekh Nawawi khawatir untuk menulis kitab tafsir. Padahal beliau memiliki kapasitas. Lihat bagaimana, inilah ulama sejati, punya rasa takut kepada Allah. Al-khawf. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Imam Ahmad mengatakan innamal ilmu khasyah. Inti daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil a'mali yazmu bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidal. Ilmu itu rasa takut. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya dengan retorika pidato, tapi pembuktian dengan amal, dengan keteladanan. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Ini masih mukaddimah, kita sudah dapat 3 akhlak. Yang berikut, yang keempat, kalau kita perhatikan di situ, beliau mengatakan fa'ajabtuhum ila dhalik lil iktida bis salaf fi tadwinil ilmi ibqa'at 'ala al-khalqi. Saya menjawab permintaan mereka. Artinya beliau terima ya, beliau menulis tafsir. Tapi coba lihat niatnya apa waktu menulis tafsir? Mengikuti para salaf terdahulu, yang mereka mengkodifikasi ilmu dengan apa? Menulis kitab. Sehingga ilmu itu tetap eksis di tengah-tengah umat dan bisa memberikan manfaat kepada umat. Berarti akhlak yang keempat ini mengajarkan kita apa? Menghormati ulama-ulama terdahulu. Syekh Nawawi sudah levelnya mufassir, sudah levelnya ulama besar, tapi masih menyatakan pernyataan, saya lakukan ini karena ikut ulama dulu. Kalau beliau saja ikut ulama dulu, bagaimana kita? Kita tidak bisa balas jasa mereka yang begitu besar. Ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nikmati saat ini, yang bisa kita pelajari, itu melalui apa? Sanad keilmuan para ulama. Sehingga Imam Haddad mengatakan walzam kitab Allah watba sunnat waqta hadakallah bil aslafi. Lazimkan berpegang kepada kitab suci Al-Quran, ikutilah sunnah Nabi, dan juga mengikuti para salaf, ulama-ulama terdahulu
niscaya Allah akan berikan kau petunjuk. Dan memang ilmu ini harus dikodifikasi. Kenapa mazhab-mazhab yang lain tidak eksis sampai saat ini, khususnya mazhab fikih ya? Dan yang eksis 4 yang kita ketahui. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Alasannya 2. Yang pertama, regenerasi tidak ada. 4 mazhab ini ada regenerasi. Murid mereka ada, punya murid lagi, turun-temurun sampai saat ini, tidak terputus. Dan yang kedua, 4 mazhab ini, para imam-imamnya itu meninggalkan karya ilmiah, memiliki kitab. Imam Syafi'i mewariskan 2 kitab, walaupun yang satu ditulis oleh murid, Al-Um dan kitab Ar-Risalah. Imam Ahmad mewarisi kitab Musnadnya. Imam Malik mewarisi kitab Al-Muwatta'nya. Imam Abu Hanifah mewarisi kitab Al-Fiqhul Akbar. Diteruskan oleh murid-muridnya. Akhirnya eksis. Kana ilmu fi sudurir rijal, thumma intaqal ilal kutub wa mafatihu bi'aidir rijal. Bal al-Imam Syatibi, ilmu itu ada di dalam dada ulama. Kemudian transmisinya berpindah kepada kitab-kitab. Mereka menulis. Akan tetapi kunci ilmunya tetap berada di tangan ulama. Gak bisa otodidak. Ada beberapa ilmu otodidak bisa. Misalnya apa? Ilmu mesin. Dia otodidak banyak tuh. Profesi itu. Gak ada masalah. Tapi ada ilmu yang tidak bisa otodidak. Misalnya ilmu kedokteran. Dia buka praktek misalnya. Praktek. Ahli tulang. Tanya sekolah di mana, gak otodidak. Gak ada pasien datang. Yang jadinya malah praktek. Ahli jantung. Sekolah spesialis jantung tidak. Otodidak. Saya hanya baca dari bukunya. Gak ada pasien yang berani datang. Kenapa? Karena ilmu yang semacam ini butuh belajar, talaki. Jadi dokter saja butuh talaki. Tidak cukup dengan buku. Begitu juga ilmu agama, dia tidak bisa otodidak. Dia harus memiliki guru. Dan gurunya punya tanggung jawab valid secara sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh para ulama, man kana syaikhuhu kitabah fa khatabuhu aktsar min sawabi. Siapa orang yang gurunya hanya buku tanpa ada guru secara langsung, maka salahnya itu lebih banyak dari benarnya. Ada juga yang mengatakan man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhu. Siapa yang tidak memiliki guru, maka syaitan adalah gurunya. Nah, ini poin akhlak yang keempat yang kita ambil di muqaddimah Marahil Labid. Yang kelima, beliau mengatakan apa? Laisa ala fi'li mazid. Jadi beliau sudah menulis tafsir tersebut, tapi beliau nyatakan, saya punya perbuatan di dalam menulis tafsir, tidak ada mazid, keistimewaan, tidak menambah apapun. Itu menghormati ulama dahulu, mereka punya tafsir sudah ada. Mengarang tafsir tidak mengungguli mereka, tidak ada tambahan sama sekali. Tapi saya lakukan karena hanya ngikut mereka. Ini apa? Meninggalkan sifat bangga diri. Ini bangga diri, i'jabun nafs, menghapus semua amalan kita. Kalau orang Ternate bilang makam puji nih. Iya, makam puji. Nah, ini dia merusak hati kita, merusak ruh kita, merusak amal kita, dan merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad. Ini kan suci. Allah simbolkan dirinya dengan cahaya, tapi Allah bukan cahaya. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah nyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang memberikan cahaya langit dan bumi. Allah memperkenalkan dirinya sebagai cahaya, simbol dari kebersihan, kesucian, keindahan. Begitu juga Nabi disimbolkan dengan cahaya. Nah, kita untuk bisa connect dengan cahaya ini, kita harus bersih, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Nah, inilah yang disebut apa? Muhlikat dalam bahasa hadis. Hadis ini kan riwayat
salah satu riwayatnya Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan halasun muhlikat, ada 3 yang membinasakan. Yang pertama, fasyuhun muta', kikir yang ditaati, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan seseorang selalu bangga terhadap dirinya. Kata Al-Ghazali, ini adalah puncak sumber dari seluruh akhlak yang tercela. Makanya dibuat satu bab khususnya kajian di kitab Ihya, namanya bab muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Yang terakhir, beliau tutup dengan mengatakan walakin likulli zamanin tajdid. Nah, saya menulis tafsir ini karena setiap zaman butuh pembaharuan, tajdid. Ini makna pembaharuan bukan hanya diartikan mengadakan sesuatu yang baru, ya, tidak. Itu salah satu maknanya, betul. Tapi maknanya bukan hanya itu. Nilai-nilai yang lama, yang baik, dihidupkan kembali di masa ini. Kalau ada orang melakukan itu disebut tajdid. Atau dia menyempurnakan nilai-nilai yang baik di masa lampau, dia sempurnakan di masa ini. Disebut dengan tajdid. Makanya ada satu pepatah bagus, al-muhafadhatu 'ala al-qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi-tradisi baik di masa lampau dan mengambil inovasi baru yang lebih baik di masa kini. Itu ucapan memiliki makna tajdid. Dan agama ini akan selalu ada orang yang disebut mujaddid, ya. Mujaddid akan selalu ada setiap penghujung 100 tahun. Ya, karena ini adalah janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'asana man yujaddidu laha dinah. Allah senantiasa mengutus untuk umat ini di penghujung 100 tahun orang yang disebut mujaddid. Ini kalau penjabarannya luas, ya. Ada khilaf, ada mujaddid ditafsirkan satu orang setiap 100 tahun. Ada juga setiap fan ilmu itu ada mujaddid dan seterusnya. Itu dalam kajian-kajian yang lebih luas dalam penjelasan para muhadditsun di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian ada mujaddid dalam ilmu fikih, ada namanya al-fiqhu al-istiradi. Masalah yang belum ada di zaman itu mereka sudah bahas. Padahal di zaman mereka tidak ada. Al-bahthu fi masahil lam tahdits ba'd. Contohnya apa? Dulu ramai kopi luwak tuh. Kopi luwak ramai dulu. Itu di salah satu kitab Ibn Hajar Al-Haytami, lahir 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, sudah membahas masalah itu. Walaupun tidak persis seperti itu, tapi mereka sudah menjelaskan sampel yang hampir sama. Di mana jika ada biji yang ditelan oleh hewan, kemudian hewan itu, ya, dia mengeluarkan kotoran dan biji itu sudah hancur, maka dihukumi dia kotoran, najis, udah gak bisa dikonsumsi. Tapi kalau biji itu keluar masih utuh seperti awal, hanya ada lapisan-lapisan terkena, ya, kulitnya terkena kotoran, maka dia hanya disebut benda yang terkena najis. Cukup dibersihkan dengan air, hilang baunya, kotorannya hilang, jadi suci. Maka hukumnya halal. Dan ini Ibn Hajar sudah bahas pada abad 9. Abad 9 Hijriah sudah dibahas masalah ini. Sedangkan kasus semacam itu di zaman mereka belum ada. Ini yang namanya tajdid. Visioner, berpikir panjang. Memang agama ini agama yang aktual. Hanya dulu ada Syekh Muhammad Darras mengatakan Al-Quran mu'jizatun khalidah wa atahu mutajaddidah. Dalam kitab An-Nabaul Atid, Al-Quran ini mukjizat yang abadi dan menyajikan kepada umat selalu aktual sesuai dengan kondisi zaman. Nah, terakhir saya tutup ada satu ungkapan, ya, satu ungkapan dari seorang sosiolog muslim, Ibnu Khaldun, di dalam kitab Muqaddimah beliau.
yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau memberikan isyarat dan diaminkan oleh, saya sebut saja namanya ya, Prof. Quraisy Shihab. Ya, Prof. Quraisy Shihab. Di dalam tafsir Al-Misbah beliau. Jadi tajdid di dalam tafsir Al-Quran itu dia selalu ada sepanjang zaman. Karena akan muncul problem-problem baru, penemuan-penemuan baru yang sudah diungkapkan oleh Al-Quran, tapi karena zaman waktu itu belum mampu menjelaskan. Karena Al-Quran ini kan dia akan mukjizatnya abadi dan sudah mengabarkan hal-hal yang akan terjadi, sudah mengungkap ilmu pengetahuan, sehingga dikatakan kadang-kadang ulama merujuk kepada masalah iklim, masalah geologi, masalah astronomi. Itu kan menjadi satu bantuan dalam tafsir ilmi, tafsir iptek. Ada ulama Mesir namanya Syekh Jauhari, tafsir Jawahir nama kitabnya. Itu tafsir iptek, tafsir dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Maksud saya, ruang tajdid baik di bidang fikih, di bidang tafsir itu akan selalu ada. Tapi harus orang-orang yang bisa melakukan itu memenuhi syarat. Tidak semua orang menafsirkan ayat seenaknya, ada ancaman tadi, atau membuat hukum baru tidak seenak. Itu harus ada orang-orangnya yang syarat-syaratnya terpenuhi. Misalnya dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh di dalam tanah, ranting-rantingnya terjulur ke langit. Hampir semua ulama tafsir mengartikan pohon yang paling baik itu, paling manfaat itu adalah an-nakhlah, pohon korma. Ada menafsirkan pohon di sini pohon di surga. Ibn Abbas menafsirkan demikian. Ada juga yang menafsirkan pohon di sini adalah Rasulullah dan Ahlul Bait. Itu tafsiran Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Tapi yang unik, ada juga yang menafsirkan pohon kelapa. Dengan alasan apa? Ya karena hampir kebanyakan ulama tafsir itu orang Arab. Hampir. Walaupun memang di tempat mereka ada, di Irak tuh ada pohon kelapa ada. Makanya ada satu ulama namanya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu artinya anak kelapa. Karena di dalam kitab disebutkan manaqib beliau, sebab beliau punya ayah dan leluhur itu pengusaha kelapa, punya kebun kelapa. Tapi secara umum ada wilayah-wilayah tertentu mereka tidak pernah melihat pohon kelapa. Pohon yang paling manfaat di tempat mereka adalah pohon kor. Tapi kalau di Indonesia, dua kemungkinan ya, pohon paling manfaat itu pohon kelapa. Mulai dari daunnya, batangnya, buahnya, semuanya bermanfaat. Yang kedua apa? Pohon pisang. Itulah namanya tajdid. Namanya tajdid. Nah, terakhir jadi kita punya Isa, kasih panjang sedikit ya, minta ridho ya. Ini katamu pertama kita Ternate Pak. Sudah 2 kali kita Ternate, insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan semua hajat dan usaha. Kemudian acaranya dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Ada hal menarik kalau saya sebut surat Al-Baqarah. Apa artinya? Surat sapi betina, betul tidak? Terjemahan Al-Quran kan semuanya begitu. Surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Saya tidak mengatakan itu keliru ya, tidak. Tapi ini masih bisa ditafsirkan ke tafsiran yang lain. Bisa saja diartikan surat sapi. Jadi tamarbuto di situ bukan menyebutkan jenis kelamin. Emang dalam bahasa Arab kan tamarbuto itu kan satu tanda muannats.
ya kan, feminin. Tapi harus kita ketahui bahwa tidak semua lafaz yang di bagian akhir ada ta marbuto menunjukkan jenis kelamin, bisa juga menunjukkan jenis hewan. Tidak berbicara dia itu sapi betina atau sapi jantan, kita belum bisa pastikan. Sehingga kalau ada orang menyatakan surat sapi itu masih dikatakan diterima, tapi umumnya disebut surat sapi betina. Salah satu pakar bahasa Arab namanya Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Rusi, wafat 660 Hijriah, menulis kitab namanya Mukhtar As-Sihah. Ia mengatakan apa itu? Al-Baqaratu taqa'u 'ala dzakar wal unsa. Al-Baqarah itu maknanya mencakup sapi laki-laki, sapi jantan, dan sapi betina. Jadi Al-Baqarah itu masih ada kemungkinan itu sapi jantan. Juga memiliki kemungkinan itu sapi betina. Karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik ini jenisnya apa. Ta marbuto itu juga menunjukkan seekor sapi, jumlah. Dia hanya ada sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Ya, Nabi Musa berkata kepada kaumnya bahwa Allah perintahkan kalian menyembelih seekor sapi. Nah, ini disebut dengan tajdid. Tajdid jadi maknanya sangat luas. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, hadratin mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami muliakan segenap alim ulama, para habaib, para kiai, para imam masjid dan tokoh masyarakat beserta seluruh kesepuhan yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Kamil As-Sagaf dan seluruh habaib yang hadir, karena yang saya ingat namanya cuma nama beliau, namun insya Allah kehadirannya para guru, para kiai, para habaib di masjid, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Dan khususnya guru kita, semoga senantiasa dipanjangkan umur beliau oleh Allah dalam sehat wal afiah, dimudahkan urusannya, diberkahi kehidupannya, dan disampaikan keinginannya di dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sebenarnya tausiah di hukum sing sah. Orang Ambon bilang tausiah beta ini hukum sing sah. Karena kenapa? Qaidah fikih mengatakan idza wajadal ma'u batalat tayammum. Jika sudah ada air, maka debu yang menjadi alat bersuci dalam cara tayammum itu sudah tidak terpakai. Barusan ini beliau siram kata orang dengan air luar biasa. Kalau pepatah Arab bicara bahasa pengantin bilang la itra ba'dal aris. Yang namanya pengantin baru itu tidak pantas dikasih minyak wangi lagi. Karena orang kalau mau nikah, orang kasih dia pewangi itu, kasih minyak wangi harga mahal-mahal punya. Dia pakai luluran, dia pakai minyak wangi, dia semprot minyak wangi bukan 2-3 semprot, tapi sampai di leher-leher dia semprot semua. Ini antum ini semua malam hari ini pengantin baru semua. Kenapa pengantin baru? Karena sudah wangi luar biasa. Itu kalau kita dengar dari awal Habib Abdurrahman menyampaikan tausiah tadi,
Itu dari awal sampai akhir. Kalau ketorang pesan sate, itu saya ada, dia pun gaji, dia pun lemak, dia pun hati, apalah saya ada. Itu dari awal sampai akhir semua daging. Insya Allah mudah-mudahan bawa keberkahan dan kemanfaatan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka kami duduk di sini, dua tujuan kami. Yang pertama tabarruk. Kami ambil barakah dari tempat yang insya Allah Allah berikan keberkahan banyak luar biasa di tempat ini. Karena majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir yang selalu dilaksanakan, diselenggarakan di masjid ini, pastilah keberkahan banyak di sini. Kami datang untuk bertabarruk. Karena saya datang ke Ternate ini, Bapak Ibu, mendampingi ayah saya yang sekarang beliau lagi acara di Masjid Al-Muttaqin sama Habib Bagir. Nah, mendampingi beliau. Namun yang kedua, selain saya datang bertabarruk, saya juga datang di sini sebagai tamu. Yang namanya tamu itu at-taif kal mayyit. Yang namanya tamu itu seperti mayat. Dia itu mau diangkat tangannya mayat, kalau lagi di mati dia bisa melawang nggak sih? Saya bisa. Diangkat kakinya, disiram badannya, mayatnya bisa ngelawat. Karena namanya juga mayat. Dan tamu itu seperti mayat. Kalau disuguhin ikan kuah kuning, jangan minta ikan bakar. Begitu. Namanya juga tamu. Insya Allah mudah-mudahan kami duduk di sini membawa keberkahan untuk diri kami khususnya dan untuk semua yang hadir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya karena saya juga ingin ambil berkah, mau ajak semua untuk mari sama-sama kita baca niat i'tikaf. Mungkin ada yang datang dan lupa baca niat i'tikaf. Kita baca niat i'tikaf agar per detik kita duduk di masjid dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama saya baca dan diikuti oleh seluruh hadirin. Nawaitul i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Guru-guru kami mengajarkan i'tikaf itu kan hukumnya sunnah. Jika ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dari itu, guru-guru kami mengajarkan untuk menatari i'tikaf tersebut agar kita mendapatkan pahala wajib dari i'tikaf. Maka sama-sama kita baca sebelum niat i'tikaf agar pahalanya lebih berbobot, lebih banyak di sisi Allah. Kita baca niat nazar untuk i'tikaf agar kita mendapatkan pahala wajib dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf al-manzur ma dumtu fihi fardhan lillahi ta'ala. Ini insya Allah biar yang ngantuk, yang ada kunyah risol di belakang, kunyah kue pulut di belakang, insya Allah tetap dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak panjang lebar. Pastinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita untuk bisa mendapatkan taufik, kenikmatan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu, kenikmatan itu bentuknya banyak dari sisi Allah. Ada berupa sehat walafiat, ada berupa rezeki, ada berupa hidup umur, ada berupa anak, berupa jodoh, dan lain sebagainya. Tapi nikmat terbesar, nikmat teragung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah nikmat iman, Islam, dan nikmat diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi untuk kita semua adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sering berdoa pada saat kita sedang hadir dalam majelis ta'lim, kita sedang duduk berdoa, kita minta, ya Allah berikanlah saya taufik dan hidayah. Tapi banyak dari kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan taufik tersebut. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan,
Di dalam kitabnya Minhajul Abidin mendefinisikan tentang taufik. Apa yang dimaksud dengan taufik? Taufik itu adalah qudratun ala ta'ah. Satu kemampuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada seorang hamba agar hamba tersebut bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Sehingga kita tidak duduk di masjid, tidak mengkaji suatu ilmu, tidak melaksanakan salat, tidak berzikir, tidak sujud, tidak bersedekah, tidak beribadah, kecuali atas dasar taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah di malam hari ini kita hadir di sini sebagai pilihan dari hamba-hamba Allah yang akan diberi taufik, bahkan sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus selalu kita syukuri. Kita terima kasih sama Allah. Makin sering kita hadir majelis, makin sering kita kaji ilmu, makin sering kita bersalawat kepada Nabi, dan seterusnya, makin sesering itu pula Allah akan curahkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hukum patennya, hukum dasarnya sudah Allah beritahu dari jauh-jauh hari. Ayat Quran yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka saya akan tambah kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pilihan Allah di malam hari ini mengumpulkan kita di dalam masjid ini menjadi alasan sebab kuat Allah untuk memulangkan kita dari masjid ini dengan dosa yang telah diampuni dari Allah. Menjadi alasan kuat bagi Allah untuk memulangkan kita dari masjid ini untuk dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi alasan kuat bagi Allah untuk memulangkan kita dari majlis ini dengan membawa taufik yang lainnya, membawa kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Senang hati ini bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu, ketahuilah, kita duduk di sini bukan kebetulan. Kita duduk di sini bukan karena saya ada acara di Weda, terus saya bisa duduk di masjid Imam Bonjol ini. Duduk di sini Ibu Bapak bukan karena ada flyer di depan bahwa akan ada Habib Abdurrahman dan saya hadir sehingga Ibu Bapak yang biasa tidak datang mungkin datang ke masjid ini. Ketahuilah ini semua bukan kebetulan Bapak Ibu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, jika Allah ingin mentakdirkan sesuatu, sangat mudah bagi Allah. Allah nggak perlu usaha, nggak perlu upaya, nggak perlu capek, cukup 2 huruf. Jika Allah ingin mentakdirkan sesuatu, Allah cuma pakai kaf dan nun, maka jadi apa yang diinginkan oleh Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun. Maka setelah kun Allah sambung dengan fayakun. Fa di sini litartib. Kalau misalkan antara kun dan terjadi, kun itu kan jadilah, fayakun maka terjadi. Jika Allah menginginkan ada jeda antara Allah bilang jadi maka terjadi, Allah tidak pakai fa, Allah pakai tumma. Karena tumma itu litartib, masih ada jeda. Tapi Allah pakai fa karena jika Allah bilang hidup, hidup. Allah bilang mati, langsung mati. Allah bilang kaya, langsung kaya. Allah bilang miskin, miskin. Maka nggak aneh banyak orang yang lagi kaya raya tiba-tiba jatuh. Bisnisnya jatuh, hartanya sehingga dia jatuh miskin. Hanya hitungan detik dia jatuh miskin, dia jatuh bangkrut. Itu kekuasaan kunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tahukah kita Bapak Ibu bahwa Nabi SAW menjelaskan Allah itu kalau menciptakan sesuatu, memberikan kun terhadap sesuatu, Allah tidak pernah asal-asalan. Termasuk Allah mengkunkan kita semua untuk duduk di Masjid Imam Bonjol ini di malam hari ini. Allah tidak pernah asal-asalan. Pasti ada hikmah dan tujuan Allah kenapa kumpulkan kita dalam satu perkumpulan di malam hari ini. Nabi bilang, idza aradallahu syai'an hayya al-asbab. Nabi bilang jika Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah akan persiapkan sebabnya. Kita ambil satu contoh.
Allah tidak akan lahirkan seorang anak ke muka bumi tanpa Allah siapkan sebabnya dengan Allah takdirkan manusia menikah suami dan istri dan kemudian menjadikan satu sebab terlahirlah seorang anak di muka bumi. Allah ingin persiapkan ulama, Allah ingin ciptakan ulama. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba seorang anak lahir, lulus SD terus jadi ulama. Allah persiapkan santrinya, Allah persiapkan pelajar agamanya, sehingga dia mempelajari agama bertahun-tahun, baru dia jadi ulama. Pembisnis tidak tiba-tiba langsung kaya raya. Kau coba punya ini. Kau coba punya. Tambah 10 menit lagi ya. Kita 10 menit lagi, sedikit saja. Orang pembisnis enggak tiba-tiba kaya, pasti ada usahanya dulu. Ada usaha dulu baru jadi orang kaya. Nah sekarang kita semua bawa pertanyaan, kira-kira apa hikmah dan tujuan Allah takdirkan kita malam hari ini kumpul di tempat seperti ini? Kira-kira apa? Kita kumpul bersama-sama dari awal, kita baca mulai Al-Quran, sholat berjamaah, terus mendengarkan hadis Nabi, sampai berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang lisannya cekatan. Ketika disebut nama Muhammad, maka lisannya langsung Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa kira-kira hikmah Allah kumpulkan kita di malam hari ini? Ketahuilah, sedikit-sedikitnya ada 2 hikmah besar yang Allah ingin tunjukkan kepada kita dikumpulkannya kita di dalam majlis seperti ini. Yang pertama hikmahnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita, seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang di dalamnya membahas sesuatu yang ujungnya adalah mencari ridha Allah dan mencari kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, merupakan perkara yang mulia, perkara yang agung, bukan perkara yang biasa. Salah satu hikmahnya itu Allah ingin kumpulkan kita dalam seperti ini, dan Allah takdirkan lisan saya dan lisan Habib Abdurrahman untuk berbicara tentang kemuliaan di dalam majlis ini. Karena kan saya berbicara, beliau pun berbicara, tidak satu huruf keluar dari lisan kami kecuali itu diinginkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di malam hari ini saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa nama kita, diri kita pada malam hari ini sedang menjadi trending topik di sisi Allah, sisi malaikatnya, dan di sisi alam barzah, di alam arwahnya sana. Tendensinya apa? Habib mengatakan kita menjadi trending topik. Ya, di dalam salah satu hadis qudsinya Allah mengatakan, apa kata Allah? Ma min qaumin yadhkurunallah. Tidak satu kaum menyebut-nyebut Allah, mengingat-ingat Allah, atau mengingat sesuatu yang bisa mengingatkan kita pada Allah, seperti ilmu-ilmu agama yang tadi kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Tidaklah ada satu gerombolan menyebut Allah dan mengingat Allah, illa, kecuali kata Allah. Jadi kalau ada istisna, orang pesantren bilang ada istisna jatuh setelah nafi, itu bermakna itsbat. Ada ilah jatuh setelah nafi, maka yang jatuh setelah ilah ini berarti itu yang terjadi. Illa, kecuali. Apa ini? Hafat bihimul malaikah. Itu yang pertama. Akan dibentangkan para sayap para malaikat. Untuk apa? Untuk menjadi pijakan kaum yang berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau boleh saya bilang, di malam hari ini, orang ternate mana yang paling mulia, orang ternate mana yang paling beruntung, orang ternate yang sedang duduk di dalam masjid Imam Bonjol. Kenapa? Kata orang saya sadar, atau ada duduk begini, itu malaikat dia taruh, dia pun sayap di bawah ketopung, kaki pun badan. Ada orang ternate yang jalan di depan, baru malaikat buka apa? Buka dia pun sayap, baru jadi karpet jalan begitu. Tapi kita orang duduk dari mulai masuk tadi, itu malaikat buka karpet. Akhirnya mungkin karpet masjid, tapi di batin, di hal yang tidak terlihat, ada sayap malaikat yang sedang kita duduki. Kemuliaan luar biasa. Terus apa setelah itu? Hafat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah.
diliputi kasih sayang Allah. Sehingga ketika kita duduk dari awal sampai akhir ini, gak ada satupun dari antara kita yang ingat sama utang. Ada yang ingat utang? Gak ada. Karena ketenangan dan tumakninah, kenyamanan Allah taruh di dalam hati kita malam hari ini. Mungkin kalau di luar kita bawa motor, lagi ngojek, apalagi jalan antar anak, itu mungkin masih ingat utang. Tapi bapak-bapak, saya lihat muka-mukanya muka-muka lupa utang semua. Betul gak sih? Kenyamanan, ketenangan yang Allah berikan di dalam hati. Kayak seandainya Allah wafatkan kita semua malam hari ini, kita kayak ada harapan bisa masuk ke dalam surga. Karena kita merasa nyaman. Itu rahmat yang Allah tebarkan di dalam majlis-majlis ilmu. Lebih lagi dari itu Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi kemuliaan luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah banggakan nama-nama kita semua di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta sana, yang ada di langit sana. Jadi misalkan ada salah satu dari ketong yang namanya Agus misalkan. Itu Allah sedang sebut Agus bin Ahmad di depan para malaikat. Allah sedang banggakan, Allah bilang, malaikat, lihat ini ada Agus Masjid Imam Bonjol sedang mengingat saya. Dia sedang menyebut saya bangga dengan Agus. Disebut nama dia. Adakah kemuliaan yang lebih mulia ketika nama kita disebut oleh Allah? Seandainya, Bapak, di sini semua yang hadir, tiba-tiba ada presiden mau kunjungan ke Ternate. Begitu presiden sampai di bandara, langsung presiden sebutlah misalkan, Bapak bernama siapa? Bapak nama siapa? Siapa? Dani. Begitu presiden sampai di bandara, presiden bilang, mana Dani? Coba cari Dani. Presiden sebut nama Dani. Baru orang Mambojo bilang, si Dani ini dia siapa? Kok bisa presiden sebut dia punya nama? Kalau presiden menyebut nama kita saja, kita merasa mulia. Kita merasa agung. Apalagi sampai disebut Dani namanya di depan presiden. Dani jalan dari sini ke bandara, pergi buat ketemu presiden, jalan semua dibuka, polisi semua kawal. Karena ini presiden yang sebut dia pengawal. Maka bagaimana jika yang menyebut kita adalah zat yang insya Allah Presiden Republik Indonesia dalam satu hari tidak kurang 17 kali sujud kepada zat tersebut. Insya Allah pejabat setinggi apapun, orang kaya setinggi apapun, ulama sebanyak apapun ilmunya, dalam satu hari tidak kurang 17 kali ruku kepada zat tersebut. Dialah zakarahumullahu fi man indah. Dialah Allah Subhanahu yang menyebutkan kita, nama kita sekarang di hadapan para malaikat. Maka ini kemuliaan besar. Majlis-majlis taklim seperti ini adalah keagungan. Dan yang terakhir, sebab kedua yang Allah ingin ingatkan kepada kita, hikmah kepada kita, karena kita kumpul seperti ini apa? Yang kedua adalah dari awal tadi tidak kurang. Karena saya diamanati oleh guru saya, setiap kamu tausiah, dimanapun tausiah, bahkan ngajar sekalipun, sisipkan, kasih satu pembahasan meskipun hanya 2-5 menit pembahasan agar mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Biasakan seperti itu. Karena ada seorang ulama yang karismatik di Jakarta yang bernama Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, yang majelisnya terkenal di mana-mana. Dakwah beliau sampai ke Papua, sampai ke Sabang, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah kenal sama beliau. Di umur yang hanya 40 sekian tahun. Umurnya masih muda tapi majelisnya sudah besar. Salah satu rahasianya kata guru saya, yang mana beliau adalah teman dekat Habib Mundir, yaitu Habib Quraisy Baharun. Beliau bilang, Mundir itu salah satu rahasia. Dia bisa terkenal di mana-mana. Dan manfaat ilmunya adalah tidak satu tausiah pun kecuali beliau membahas Nabi Muhammad SAW. Dan kita dalam majelis ini ketika disebut nama Muhammad, saya ingatkan untuk diri saya dan kepada seluruh yang hadir, untuk biasakan memiliki lisan yang refleks ketika disebut nama Muhammad. Lisan dengan mudah otomatis menyebut Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika kita menyebut Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, nama kita semua sedang menjadi buah bibir, menjadi bahan omongan, bahan gosip oleh ahli arwah di alam arwah sana.
Kenapa bisa begitu? Nabi bilang, "Ma min ahadin min ummati yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi wassalam." Tidak satu pun dari umat saya, yang besar, yang kecil, kaya, miskin, semuanya menyampaikan salam kepada saya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, mengucapkan salam itu kepada nama Nabi Muhammad, illa raddallahu alayya ruhi, terkecuali Allah akan kembalikan ruhku ke dalam jasadku dengan caranya Allah. Jasad Nabi Muhammad yang dikuburkan di Madinah dikembalikan ruhnya oleh Allah dengan caranya Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh ruh dan jasad Nabi? Hatta arudda alaihi wassalam, sampai benar-benar dipastikan oleh Nabi satu persatu nama yang menyebut dan menyampaikan salam kepada Nabi, dijawab namanya, dijawab salamnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah saya bilang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, maka Nabi akan menjawab dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullah ya bagir. Bahkan dan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan orang yang menyampaikan salam kepada Nabi akan dijawab dengan nama dia dan nama ayahnya. Makanya salah satu bakti seorang anak kepada orang tua adalah banyak baca sholawat, karena dia sedang mengenalkan nama diri dia dan mengenalkan nama ayahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ruhnya Nabi nyebut nama kita semua, ya fulan bin fulan, itu udah hukum batil pasti. Saya ahli maksiat, saya ahli dosa. Nabi tidak pandang, karena Nabi tidak pernah membedakan mana umatnya ahli maksiat dan mana yang umatnya ahli dosa, ahli ibadah. Semua di mata Nabi adalah umat yang dicintai oleh Nabi. Maka pada saat nama kita disebut, pasti ahli arwah di alam arwah sana akan mengunci, akan menggosip nama yang sedang disebut oleh Nabi. Karena ruh Nabi setiap harinya, setiap detiknya menjadi penasaran, titik penasaran bagi seluruh ahli arwah yang ada di alam arwah. Apa yang akan dilakukan oleh ruh Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat kita tadi sama-sama Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ketahuilah Nabi sedang nyebut nama kita dan nama kita sedang disaksikan disebut oleh ruhnya Nabi Muhammad SAW. Maka izinkan saya Habib, izinkan saya pengurus masjid untuk mengajak setidaknya baca sholawat sama-sama sebelum saya tutup tausiah, dan ini menjadi penutup dari tausiah saya. Untuk mari sama-sama kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Niatkan agar dengan sholawat ini memberikan cahaya di dalam kehidupan kita, khususnya cahaya di dalam hati kita. Agar hati-hati yang kotor dibersihkan oleh Allah, agar hati-hati yang kotor diangkat penyakitnya oleh Allah, sehingga menjadi hati yang bercahaya, hati yang bersih, dan siap menerima anugerah-anugerah Allah dan anugerah-anugerah dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim bi qadri azamati dhatika al-aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma ilimta wa zinata wa ilimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salli bitaj wal mi'raj wal buraq wal alam ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسم مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع عن اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد
أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العربي والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله